Cina itu adalah pemilik dolar terbanyak di dunia, bahkan betul, lebih dari Amerika dalam konteks devisa. Siap. Berarti ini sebetulnya referensinya terhadap moneter dan dalam konteks dolarnya gitu ya? Iya, terutama dolar. Kalau kita katakanlah memperkaya dengan basis emas atau yang lain bisa juga kah? Ya, emas kita juga punya masalah karena tadi kalau kita berbasis emas kita harus punya cadangan emas yang cukup. Jangan samakan ya cadangan emas di Freeport dengan emas moneter. Nah, ini kepentingannya adalah supaya kita bisa kuat rupiahnya. Untuk rupiah kuat kita harus punya devisa banyak. Benar. Daripada cuma ngemis itu mungkin nggak enak ya. Daripada cuma berharap terus dari utang. Ini kan bisa digalak. Biasanya kalau kita ngobrolin masalah ekonomi, saya didampingi oleh seseorang bernama Pak Yanuar Rizky. Nah, kali ini agak berbeda sedikit. Ada Rizky-nya juga. Ada Bung Awalil Rizky nih, luar biasa. Terima kasih Pak Awalil sudah datang nih. Waduh, saya ngelihat YouTube-nya kemarin tentang bahas masalah devisa kita ya, keluar capital flight gitu dan potensi yang lain-lainnya gitu. Saya lihat, pakai datanya boleh juga. Padahal dari laporan-laporan BI aja tuh ya. Laporan BI saja. Berarti kan ini benar-benar masuk ke dalam datanya langsung. Sebenarnya gini Pak, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih serius, ini sebenarnya serius terus sih. Tapi itu lebih serius. Nah, saya mau tanya dulu. Kita ini kan menganut tidak dengan kontrol devisa kan. Jadi kita membebaskan sebenarnya. Jadi bisa bebas. Sebetulnya isunya kontrol capital flight, capital masuk itu biasa-biasa aja dong berarti untuk kita. Harusnya. Harusnya. Maksudnya harusnya gimana nih? Coba dijelaskan dulu antara keuntungan mengimplementasikan kontrol devisa dan tidak. Itu seperti apa Pak kira-kira? Ya sebetulnya ada banyak variasi ya. Tapi secara ekstrim kan yang devisa bebas dengan devisa yang diatur ya. Betul. Nah, secara plus minus semua punya plus minus. Kalau ditetapkan, diatur, dibatasi itu minusnya sudah jelas. Tidak gampang modal asing masuk dong. Karena dia mikir kalau saya masuk nanti susah keluarnya. Ya, susah keluarnya. Bahkan tidak hanya asing, yang orang Indonesia, penduduk Indonesia, perusahaan kan kita yang kaya juga banyak nih. Dia mau naruh di sini, ya nanti kalau aku butuh susah. Nggak bisa narik gampang. Itu kelemahannya. Kelebihannya ya berarti otoritas ekonomi, terutama dalam ini Bank Indonesia kan bisa mengatur kebijakan, misalnya kurs kah apa segala macam itu dengan sumber daya yang kuat. Itu plusnya. Nah sementara kalau bebas, plusnya ya terbalik kan. Orang gampang masuk. Orang Indonesia juga nggak takut-takut. Saya bawa dulu pulang, nanti besok tampil lagi di luar. Kelemahannya ya namanya bebas itu sebenarnya ada kerangka lebih luasnya, namanya kan open economy. Jadi ini kan bagian dari open economy. Betul. Jadi karena dunia ini perekonomian bisa diibaratkan samudera luas, ya open economy kita ya kelemahannya ya bisa kena ombak besar. Karena kan dia bisa keluar masuk. Nah itu salah satu tantangannya. Dia gampang masuk, gampang keluar. Masalahnya kalau keluarnya dalam waktu singkat, nah itu kan bisa menimbulkan itu dulu. Jadi dulu dipilih karena pada waktu sebelumnya kita relatif istilah mengatur devisa yang diatur ya pada sebelum reformasi itu malah dituduh sebagai salah satu pemicu atau paling tidak memperparah resesi krisis karena kan ketika dipek bahwa kurs sekian ya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu pasar yang ditetapkan. Karena tadi sebetulnya pemerintah nggak cukup devisanya. Misal begitu. Karena itu kita berubah ini. Tetapi memang kalau secara ekonomi politik ya bukan pertimbangan ekonomi saja. Karena memang kita harus LOI kan. LOI lalu harus. Nah sebenarnya sekarang kita sudah nggak terikat. Kalau misalnya pemerintah mau kan bisa saja. Nah ada pilihan-pilihan di tengah-tengahnya. Tapi tengah-tengah ini kan tergantung rinciannya. Ya misal sebetulnya pemerintah sudah geser tidak bebas-bebas amat tuh ketika mau mengatur di HE. Tapi secara filosofis kita tetap mengatur bebas. Kurang lebih begitu. Kalau China itu kontrol ya devisanya? Nah itu tekniknya mereka ya kontrol. Tapi kok orang bisa banyak tuh masuk ke sana? Nanti dulu. Karena kan tadi saya bilang kelebihannya kalau kontrol itu kan tadi bisa ngatur. Betul. Syaratnya kita harus kuat. Di mana-mana orang yang mau ngatur itu harus kuat. Loh dia punya dolar banyak. Kita mau pakai kontrol.
nggak kuat kita kemungkinan. Iya, Ini alasan teknokratisnya ya. Iya. Gimana kejadian nanti 96, 97? Kita mau kontrol, sebetulnya cadangan devisa dan lain-lainnya itu tidak bisa menopang dengan itu. Itu. Kan gini, kalau dikontrol, orang kan butuh impor. Butuh bepergian keluar negeri kan butuh dolar. Lah kalau nggak ada. Betul harganya menurut pengumuman 12.000 saja. Dan dia mau beli nggak ada barang. Kalau Cina itu adalah pemilik dolar terbanyak di dunia, bahkan lebih dari Amerika dalam konteks devisa. Siap. Berarti ini sebetulnya referensinya terhadap moneter dan dalam konteks dolarnya gitu ya? Iya, terutama dolar. Kalau kita katakanlah memperkaya dengan basis emas atau yang lain bisa juga kah? Ya, emas kita juga punya masalah karena tadi kalau kita berbasis emas kita harus punya cadangan emas yang cukup. Jangan samakan ya cadangan emas di Freeport dengan emas moneter. Nah, itu harus ada harus dilihat di moneternya. Kalau dilihat cadangan emasnya di Bank Indonesia saat ini tuh hanya kisaran berapa ya? Kisaran 25 miliar dolar lah kurang lebih. Kecil itu 25 miliar dolar. Jadi begitu. Jadi kita nggak punya itu emas ya kalau kita milik emas, cadangan emas kita emas moneter kita kurang. Nah, kalau misalnya kita tidak hanya mengacu pada dolar, tapi mengacu berbagai hal, itu kaitannya adalah dengan transaksi internasional kita. Kalau transaksi internasional kita itu yang bilateral kah, yang regional, tidak pakai dolar, berarti kebutuhan dolarnya kan tidak terlalu besar banget. Itu bisa. Tetapi sekarang mari kita lihat yang kita paling besar adalah dengan Cina nomor 1. Ya, kemudian Amerika. Tapi ada yang besar juga nomor 3, nomor 4 namanya India. Jadi Cina dengan India ini ya termasuk 5 besar. Baik ekspor maupun impor kita. Kalau ke India terutama ekspor, ke Cina ekspor impor. Tapi dengan Cina kita juga transaksinya bukan yuan kok. Bukan rupiah, tapi dolar. Nah, maka berpotensi dari sisi ini. Kalau misalnya kita dengan Cina, ya sebutlah yuan dipakai, rupiah dipakai, selisihnya kita bayar apa begitulah misalnya. Tetapi itu ide sudah, saya ingat betul pada waktu itu saya salah satu peserta 100 ekonom. Kalau nggak salah 2018 ya di periode pertama saya hadir juga, Pak Jokowi sudah mengutarakan langsung, mungkin diadvis oleh para tenaga ahlinya. Kenapa kita pakai dolar harusnya? Tapi kan berarti sekian tahun nggak ada follow up itu. Karena mungkin dugaan saya itu bahwa ya itu yang penting dengan Cinanya. Bukan kita memutuskan sepihak kan? Sekarang bisa jadi ini yang melatar belakangi kita belum gabung ya, tapi dekat-dekat BRICS mungkin kan. Bagaimana? Nggak usah banyak-banyak, 2 saja nih. Cina dan India kita pakai mata uang lokal. Ini 2 saja nih yang sama-sama BRICS. Itu berarti kalau impor tuh menyangkut hampir separuh loh. 45% impor. Jadi langsung bilateral. Bilateral. Kalau tukar-tukaran mata uang sendiri langsung gitu bisa begitu. Jadi ini adalah isu lama, ide lama yang sudah 7-8 tahun, tapi sampai sekarang kita belum melihat. Sekarang pun menurut saya belum jadi pembicaraan. Setahu saya belum jadi pembicaraan serius di pengambil kebijakan. Kalau pengamat kayak kita mungkin bicarakan. Kira-kira gitu. Saya bukan pengamat. Jadi saya kira kita udah lama bicara itu, tapi dari sisi pemerintah kelihatannya belum ada pembicaraan serius tentang itu. Apakah kita memang masih tergantung di dalam konteks secara ekonomi? Nah, ini kepada sebelah sana. Yang pegang dolar. Ini pertanyaan bagus. Yang punya dolar. Ini menariknya data-data kita itu. Kalau ekonomi itu disederhanakan 2 arus ya, arus uang dengan arus barang. Ya kan? Sehari-hari pun begitu toh. Nah, kalau arus barang, kita memang tadi seperti saya contohkan tadi dekat dengan Cina, apalagi kalau tambah India. Brasil pun pelan-pelan kita ada hubungan. Betul. Nah, 2 itu kalau impor ekspor kita bisa 40-45% dengan 2 negara itu. Berarti kan mestinya mereka, berarti secara sederhana arus barang kita hubungan tererat adalah dengan Cina. Kalau ditambah. Tetapi di sisi lain kan ada arus uang. Arus uang ini kan bukan arus membayar barang, tapi arus uang yang sifatnya investasi. Siapa yang beli SBN? Siapa yang ngutangi swasta di Indonesia atau investasi di Indonesia itu arus uang. Lah ini masih Amerika and her gang kan? Kira-kira gitulah. Her gang sudah jelas karena datanya begitu. Kalau kita lihat pembeli SBN itu misalnya kalau lebih spesifik lagi ya perusahaan-perusahaan di manajemen gitu
Nah, yang kemarin dianalisa itu 2023 kalau nggak salah ya. Iya. Sampai 2023 kalau nggak Sampai salah. 2024 bahkan sudah 9 bulan data 2024. Oh, September. Ya, Januari sampai September berarti 9 bulan. Ya, Tinggal 3 bulan lagi. Nah, itu tuh yang dilihat apa tuh Pak Awali? Ya, betul. Jadi ya tadi kan bahwa seperti kita awal tadi bilang, urusannya itu sebuah negara apalagi kayak Indonesia ini membutuhkan valuta asing. Bahwa sekarang kita lebih banyak dolarnya soal lain. Kenapa? Karena kita butuh membeli barang, kita butuh membayar utang, kita butuh membayar jasa, ya toh. Nah itu tidak dicukupi oleh seandainya perdagangan kita nih. Saya mulai dari awal aja ya. Kalau kita menjual kan dapat devisa, kalau beli keluar. Nah kalau ini saja mencukupi, sebetulnya kebutuhan kita tentang modal asing ini tidak terlalu besar. Besarnya untuk investasi. Tetapi para pemirsa ini harus agak sedikit jeli ya ketika pengumuman neraca perdagangan kita surplus kan begitu BPS. Bahkan kemarin ini hari ini kalau nggak salah 55 bulan berturut-turut surplus. Kalau begitu kita banyak jual daripada beli, mestinya kan dapat dolar. Tapi catatannya itu hanya perdagangan barang. Padahal kan ada jasa. Jasa itu jasa freight, jasa transportasi, jasa orang kita umroh haji sama jalan-jalan ke Eropa. Sebaliknya juga orang ke sini. Nah, kalau di total semua jasa itu ada jasa yang besar. Kita kan sudah terlanjur berutang lama nih, baik pemerintah maupun swasta. Kan bayar bunga, bayar cicilan, orang investasi bayar keuntungan. Kalau digabungkan barang dan jasa kita defisit. Defisit cukup besar. Ya, nah maka kita kan berarti butuh tambahan dolar untuk bayar itu. Dapatnya dari jalur finansial yang bisa berupa utang. Bisa berupa investasi. Betul. Nah, kira-kira gitu anunya. Kenapa kita jadi dengan arus uang ini itu masih sangat tergantung. Nah, sementara saya katakan tadi yang ini dikuasai oleh satu pihak. Untuk menggambarkannya, kita masuknya transaksi finansial itu di kisaran sampai 50-60 miliar dolar setahun. Berbagai bentuk ya, investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Masuk. Nah, jadi kan berapa persen tuh yang investasi langsung dengan portofolio? Investasi langsung masih yang terbesar ya. Jadi dia sekitaran 40%. Kalau saya tidak salah, kisaran masuk sampai September ini itu sudah di kisaran 28 miliar dolar. Gede lah. Lumayan. Tetapi nanti ada investasi portofolio. Itu sudah agak yang masuk ke IHSG mana-mana. Betul, masuk ke IHSG, SBN. Lalu ada investasi lainnya itu dia masuk nyimpen. Nah, dari sisi ini kita kan bergantung ini karena tadi ada dua kelompok transaksi barang dan jasa, kita kurang duit. Maka kita satu-satunya cara menutupi dengan ini. Nah, kebetulan ini cukup besar. Selama ini harus masuk ke modal ke Indonesia cukup besar untuk nutup ini bahkan lebih. Kecuali di tahun-tahun tertentu lebih. Nah, lebihnya ini menambah yang namanya cadangan devisa. Jadi dompet 1 tahun itu isi dompet kita sebagai negara bukan pemerintah yang isinya cadangan devisa itu bisa bertambah bisa berkurang. Sebetulnya seandainya kita cuma dagang barang dan jasa saja berkurang. Tapi karena kita dapat transaksi finansial, orang ngutangi atau investasi, surplusnya besar, menutupi ini. Jadi cadangan devisa kita bertambah sampai sekarang 150 miliar dolar. Kita tuh ekspor jasa banyak loh. Tapi dalam bentuk PMI. Nah, betul. Pekerja migran Indonesia, betul kan? Ada angkanya, Mas. Ada angkanya. Jadi ada angkanya. Jadi untuk gambarannya, jasa itu ada bersifat jasa-jasa itu 12 macam. Lalu ada yang itu biasalah jasa transportasi dan sebagainya, manajemen. Ada jasa kelompok kedua namanya pendapatan primer. Itu apa? Jasa terkait memberi keuntungan dan membayar bunga. Ada jasa ketiga namanya pendapatan sekunder, itu tadi seperti tadi itu remitansi, kurang lebih begitu. Nah, yang ini kita surplus yang sekunder, karena tadi karena mereka pasti bawa ke Indonesia semua, ke sini. Sementara kita juga punya tenaga asing, tapi jadi pahlawan devisa bener tuh ya mereka tuh ya, sekitar rata-rata 9-10 miliar dolar dulu sampai 12. Nah, kalau kita
import jasa itu dalam bentuk franchise, dalam bentuk Ya. macam-macam juga Dicatat. banyak kan? Ya, itu kan ada jasa. Itu kita masih defisit nggak di mana? Defisit pakai banget. Widih. Kita surplus hanya Jadi kita pakai hotel brand, Ya, pakai ada Ya. apa namanya waralaba Ya. yang dari luar itu semua Nah. bayar tuh ya. ya kita surplus cuma di traveling. Oh, Bisa traveling pariwisata. masih bisa. Jadi bener nih, bisa. Oh, masih Karena bisa. orang umroh haji ditambah ke Eropa Jalan masih kalah banyak dengan Dengan nilai yang ya, masuk. nilai duitnya dengan yang masuk ke masuk, Bali, yang ke Toba kayak ini. Oh, alhamdulillah Ya, tuh ya syukur dan sekarang sangat di-highlight. Kalau saya boleh kutip, 2 hari yang lalu Gubernur Bank Indonesia di sebuah seminar KP Gama itu dia jarang-jarang dia ngangkat itu. Dia mungkin sudah melihat bahwa ini peluang kita di depan pariwisata. Jadi ya. benar. Kalau dari sisi dipisah ya. Iya. Ya, itu udah jelas. Iya. Selain tenaga kerja tadi. Iya. Tenaga Tapi kerja. jangan juga kita ekspor tenaga kerja terlalu banyak juga, bahaya juga. Saya kurang setuju. Hati-hati. Karena salah satu contoh negara yang hidupnya terutama dari itu namanya Filipina. Filipina itu secara struktur ekonomi jauh lebih lemah lah dari kita. Iya. Tapi dia relatif masih bisa terjaga karena dia terang-terangan memiliki kebijakan untuk mendorong pengiriman tenaga kerja. Nah, kalau bahwa dampak buruknya yang banyak dikirim adalah asisten rumah tangga itu yang diatasi. Iya. Harusnya Atau dinaikin lah ya. dinaikin kah, keamanannya dijamin kah. Iya. Tapi kalau kita tidak melihat bahwa soal tenaga kerja ini adalah potensi, menurut saya Cina saja ngekspor tenaga kerja kok. Masa kita enggak? Iya. Cina nggak hanya tenaga kerja, dia ngekspor semuanya. Nah, Perusahaannya diekspor, teknologinya diekspor, tenaga kerja juga diekspor. Izin saya Bang Bareng-bareng. Robi. Saya izin, jadi sekali lagi saya izin mumpung direkam kan bahwa saya ingin justru kita jangan stereotip soal tenaga kerja. Stereotip bukan berarti saya membenarkan ada masalah. Kalau stereotip repot karena salah satu keunggulan Indonesia itu adalah yang penting bagaimana meningkatkan kompetensi dia, skill dia, bagaimana perlindungan yang lebih baik dan jangan banyak pungutan untuk mereka. Itu peluang di depan. Sebetulnya di Korea kan kita lebih kalah skilled ya, kira-ngirimnya. Jadi sebenarnya model kayak gitu ya harus di kebutuhan Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Jadi jangan bayangkan kan bayangan yang buruk-buruk itu Malaysia, Timur Tengah. Tapi kalau dari yang kayak Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang ini ya meski ada 1-2 berita, kan nyaris nggak ada berita-berita yang miring. Ini kenapa tidak dikencengi? Butuh kok sana. Setuju. Nah, kurang lebih begitu. Kembali ke tadi kan. Ini kepentingannya adalah supaya kita bisa kuat rupiahnya. Untuk rupiah kuat kita harus punya devisa banyak. Benar. Daripada cuma ngemis itu mungkin nggak enak ya. Daripada cuma berharap terus dari utang. Nah, ini kan bisa digalak.